Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat datang di podcast Gereja Santo Andreas Paroki Kedoya. Pada kesempatan yang kali ini, yang baik ini, baru-baru ini kita, Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan suatu protokol baru, yaitu Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan yang disingkat PPADR. Apa itu Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan? Itu adalah suatu protokol baru yang hari ini, dalam kesempatan yang baik ini, akan kita bahas dalam podcast kita. Pada kesempatan ini sudah hadir Romo Sel sebagai Romo Kepala Paroki Kedoya. Selamat siang Romo. Saya terus pakai waktu. Iya betul. Oke, Lani, Ibu Lani dan Ibu Dina sebagai bagian dari Satgas PPADR Kedoya dan juga fasilitator di Keuskupan ya. Baik, pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang protokol perlindungan anak dan dewasa rentan yang baru saja diluncurkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Mungkin saya mau bertanya-tanya dulu, Ibu Lani. Protokol perlindungan anak dan dewasa rentan, PPADR singkatannya. Itu apa sih sebenarnya? Bakluk apa ini? Jadi protokol ini memang benar tadi note baru aja diluncurkan oleh KAJ Keuskupan Agung Jakarta di Januari 2022 ya. Jadi di awal tahun. Sebenarnya protokol ini lebih ke wujud nyata gitu ya. Bagaimana Gereja Katolik itu menyatakan bahwa tidak ada toleransi atau zero tolerance terhadap kekerasan seksual gitu. Oh, oke. Keren ya Bu Lani. Oke, Romo, saya mau tanya gimana pendapat Romo sendiri soal protokol ini yang mungkin tadi diturunkan dari Keuskupan, kemudian sekarang kan mau mencoba dijawantahkan, diimplementasikan di tingkat paroki, termasuk di Paroki Kedoya. Dari pendapat Romo sendiri bagaimana Mo? Iya, kita punya ajaran sosial gereja. Dan salah satu dari ajaran sosial gereja yang sangat ditekankan adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Penghormatan terhadap martabat manusia yang memang tidak hanya menjadi sesuatu yang tertulis, tapi harus ada perwujudannya. Nah, ketika martabat manusia itu dilecehkan, gereja harus bertindak, harus melakukan sesuatu, tidak boleh berdiam begitu saja. Protokol yang diberikan, disusun oleh gereja ini dimaksudkan untuk itu. Ketika marak di mana-mana masalah-masalah berkaitan dengan kekerasan seksual, yang bisa berupa kata-kata verbal, bisa berupa isyarat, bisa juga berupa tindakan-tindakan. Dan ini bukan masalah di luar gereja saja, tapi gereja merasa perlu untuk bertindak untuk internal gereja sendiri. Karena memang kasus-kasus seperti itu sudah ada juga dalam gereja. Saya kira itu yang kemudian menjadi dorongan bagi gereja untuk mengeluarkan peraturan ini atau pedoman ini, karena bagaimanapun juga sudah sejak perjanjian lama misalnya aturan-aturan untuk menjaga tingkah laku manusia itu sudah diberikan. Ya, itu tujuannya supaya memang dengan itu orang terbantu untuk menyadari bahwa ada hal yang perlu ditegakkan, yaitu martabat manusia. Baik, terima kasih Romo atas pengantarnya untuk protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Kalau boleh tanya Lani dan Dina, ruang lingkup protokol perlindungan anak dan dewasa rentan ini apa aja sih sebetulnya ruang lingkupnya? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya. Ruang lingkup untuk protokol PPADR ini itu lebih ke semua lingkup pastoral ya, pelayanan pastoral. Jadi semua kegiatan pastoral di situ. Jadi ya mungkin juga terkait dengan kayak bina iman, kemudian katekis, semua rekoleksi, kegiatan-kegiatan rekoleksi, semua kegiatan yang berlangsung di lingkup gereja itu masuk dalam protokol ini. Tapi kita tidak di luar pelayanan pastoral tidak termasuk dalam protokol ini ya. Begitu. Jadi contohnya nih, seandainya terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau antar umat lingkungan. Nah, jika itu terjadinya tidak dalam kegiatan pastoral gereja, nah itu tidak termasuk dalam protokol ini. Biasanya sih kita tetap terima kasusnya, tapi nanti kita akan kembalikan ke seksi keadilan perdamaian jika sampai itu terjadi. Seperti itu. Ya, saya kira penekanan secara khusus pada para pelayan pastoral betul sekali, yang Romo. memang perlu mendapatkan perhatian mengenai ini. Iya, betul. Iya. Pelayan pastoralnya apa aja boleh tahu?
Macam-macam ya. Iya. Dari tingkat tertinggi pastinya ya. Tingkat tertinggi sampai ketua lingkungan ya. Dari para imam, para romo yang bekerja di paroki, lalu kemudian DPH ketua-ketua juga lingkungan, termasuk, ya, ketua lingkungan, ya, prodiakon, pembina. Misalnya pembina katekese, pengajar katekese, ya semuanya memang perlu mendapatkan perhatian, perlu memberikan perhatian mengenai ini. Protokol ini ya Mo ya. Betul. Karena kalau tadi menyangkut, tadi Romo juga udah sampaikan ya, untuk kekerasan seksual sebenarnya nih udah marak terjadi ya. Kalau kita lihat di media juga banyak kita sekali. lihat setiap hari ada laporannya gitu. Dan itu memang terjadi di lingkungan yang kita anggap aman selama ini gitu ya. Ke sekolah gitu ya, di kampus gitu yang kita anggap aman. Nah, tapi kan kita juga mau memberikan satu kepastian bagi umat paroki kita ya, bahwa di gereja kita ini kita menerapkan protokol ini untuk berkomitmen gitu ya, bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan seksual di gereja kita. Zero tolerance. Jadi umat gitu ya, terus teman-teman mudika, anak-anak, sampai dewasa sebenarnya ya, bisa beraktivitas itu dengan nyaman dan aman dan tenang gitu. Seperti itu sih yang mau protokol ini tuju gitu ya Mo ya. Jadi kembali lagi aturan-aturan yang ada dalam protokol ini sebetulnya dimaksudkan untuk membantu semua saja pelaku pastoral atau pelayan pastoral untuk bertindak secara baik, benar, mengedepankan kelemah lembutan, menghormati orang lain, yang sebetulnya menjadi ajaran dasar dari merupakan ajaran iman kita, mengasihi sesama manusia, menghormati dia karena dia adalah makhluk ciptaan Tuhan ya, yang sangat mulia, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, dan karena itu memang wajib setiap orang menunjukkan penghargaan itu. Nah, kita memang membutuhkan aturan-aturan main supaya dengan demikian lalu orang tahu bahwa aturan ini berguna membantu dia untuk menjaga agar tindakan, perilakunya, perkataannya, isyarat-isyaratnya benar-benar menunjukkan bahwa dia menghargai, menghormati orang lain. Gitu. Protokol ini jadi mengatur batasan-batasan itu ya Mo ya, sebuah aturan main supaya kita bisa berinteraksi dengan siapapun dengan baik dan benar, dengan nyaman ya kalau kita mau, dan menghargai martabat manusia itu yang paling penting ya sebetulnya ya. Itu seperti kayak di Ardas sekarang ya, menghormati martabat manusia ya. Betul di menghormati. Sebetulnya itu dasarnya memang di sana. Iya Mo. Ya. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan itu ya perlu ada satu sikap nyata, tindakan nyata, supaya ada tindakan nyata, sikap nyata, perlu ada satu pedoman yang nanti kemudian ditaati oleh semua orang. Iya, betul. You harus berjalan menurut pedoman ini, karena ini ditetapkan untuk kebaikan bersama. Saya kira itu. Berarti ini suatu inisiatif yang kita bisa bilang suatu inisiatif yang visioner ya Mo sebetulnya ya, untuk hal-hal seperti ini tiba-tiba keuskupan dan kemudian paroki secara komitmen ya, menunjukkan satu komitmen nyata untuk hal ini, sebuah perhatian khusus ya sebetulnya. Arahan dari Bapak Paus juga ya Mo ya? Iya, itu benar. Jadi semuanya mengungkapkan keprihatinan kita akan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah terjadi, lalu bagaimana tindakan kuratifnya, tapi juga tindakan preventifnya. Bagaimana merawat yang memang sudah mungkin menjadi korban, memperhatikan yang menjadi pelaku, bagaimana tindakan-tindakan terhadap pelaku, tapi juga bagaimana sikap kita terhadap korban yang memang perlu dilindungi, yang perlu dipulihkan kembali, harkat dan martabatnya, dibawa kembali kepada sukacita dan kegembiraan, karena kita tahu bahwa korban-korban itu umumnya mereka yang kemudian merasa trauma. Dalam segala aspek, secara rohani dia merasa sangat bersalah, salah berdosa dengan tubuhnya sendiri. Tetapi juga dari aspek lain juga ada secara sosial dia juga merasa juga kurang nyaman, kurang enak semacam itu. Nah, ini yang perlu dipulihkan dan aturan ini memang dimaksudkan untuk itu. Baik, terima kasih Romo. Untuk sendiri istilah dewasa rentan ini Lani atau Dina, apa sih yang dimaksud dengan anak dan dewasa rentan itu sebenarnya, ruang lingkupnya seperti apa? Siapa yang mau jawab, silakan.
Dapat permen. Kalau untuk anak sebenarnya kita mengacu ke definisi hukum ya gitu. Anak adalah semua orang yang di bawah usia 18 tahun tanpa terkecuali. Jadi tidak melihat statusnya apakah dia menikah atau belum menikah gitu. Jadi walaupun dia misalnya 17 tahun tapi sudah menikah, tetap dia dianggap anak gitu. Sekategori anak ya. Betul, masih masuk kategori anak. Nah, kalau dewasa rentan ini sebenarnya malahan ruang lingkupnya itu lebih luas daripada kalau kita mikir dewasa rentan gitu ya. Kadang-kadang kan kita berpikir seperti misalnya orang yang berusia lanjut gitu ya, atau lansia, atau misalnya dewasa dengan disabilitas gitu ya. Tapi sebenarnya dewasa rentan ini juga merujuk ke kita semua. Pada saat memang di kondisi kita itu bisa dalam kondisi rentan. Jadi misalnya kita lagi kehilangan kesadaran untuk sementara waktu, atau mungkin misalnya kita dalam pengaruh mabuk gitu ya. Nah, itu kita bisa menjadi rentan di saat itu gitu. Jadi itu masih masuk juga ke kategori kita. Lemah dan tak berdaya ya. Iya, betul sekali Mo. Itu. Atau karena kena pressure itu dengan bisa. posisi ada di lebih rendah daripada seseorang yang mungkin lebih kuat daripada dia. Ya. Posisi atasan bawahannya. Atasan dan bawahan. bawahan itu merasa memang ada di bawah tekanan. Iya. Itu penting ya. Ya. Tidak terlepas berarti antara dia laki-laki atau perempuan semuanya bisa masuk kategori dewasa rentan Bisa. ya sebetulnya Bisa. ya. Betul, Oke. betul. Karena Saya kira kita bisa. karena kan kita nggak bisa memungkiri ya sekarang itu yang rentan terhadap kekerasan seksual tidak hanya perempuan. Gitu. Ya. Bahkan sekarang ada kaum laki-laki pun kena, dan ya kaum LGBT juga. Iya, yang Jadi- paling rentan itu mereka karena secara sosial mereka sudah ditolak itu LGBT sebetulnya. Betul, betul. Ya, oke. Kalau boleh tanya dari Din, apa yang sudah dilakukan oleh Satgas PPADRT Kedoya? Saya nggak tahu sudah terbentuk belum ya? Nah, jadi kita itu Paroki Kedoya termasuk yang salah satu yang terdepan saya bilang. Wah, luar biasa. Di KAJ ya, terutama di Dekbar ya. Di Dekbar 2 termasuk yang terdepan karena kita sudah bikin tim Satgas dan saat ini kita sedang mengajukan ke Romo Vikjen untuk dibuat SK supaya kita dilantik secara resmi. Nah, kita udah bikin tim Satgas terdiri dari 15 orang, diketuai oleh Romo Made. Kemudian kita mengambil anggota itu gabungan dari banyak seksi. Ada dari DPH, kemudian ada dari seksi keadilan perdamaian, seksi kerasulan keluarga, Bina Iman Anak, WKRI, si kepemudaan, termasuk juga karyawan. Kita juga perlu memperhatikan karyawan gereja juga ya gitu. Total 14 orang. 15 orang total. Apa yang 15 udah orang. dilakukan sampai sejauh ini dari tim Satgas? Salah satu yang kita inginkan dari kita bikin Satgas ini adalah komitmen. Kita butuh komitmen, kita mau membuat zero tolerance terhadap kekerasan seksual di Paroki Kedoya ini. Jadi dan sedapat mungkin zero kasus ya. zero zero kasus. kasus, Kita Mbak. harapkan Benar, amin. benar-benar zero kasus. Benar-benar Amin. memang kita tidak ada masalah apapun dengan itu karena kita benar-benar berjalan menurut betul. itu. Salah satu doanya Satgas supaya kami tidak perlu banyak bekerja. Tapi ngomong-ngomong soal kasus ya, kalau di protokol ini memang unik ya. Jadi kita itu menerima kasus tanpa ada batas waktu. Betul. Jadi seperti yang tadi kan Romosel bilang, korban ini tetap perlu pemulihan gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin kasus itu terjadi jauh sebelum adanya si PPADR ini gitu ya. Tapi korbannya tetap masih ada kan gitu dan masih mengalami trauma. Nah, kita bertanggung jawab nih kalau di protokol untuk membuat korban itu bisa integrasi lagi ke komunitasnya, memulihkan traumanya gitu. Pemulihan. Ya. Meskipun misalnya pelakunya itu sudah tidak ada. Iya, mungkin sudah meninggal atau pindah, itu pun kita karena memang kita fokusnya adalah pemulihan terhadap korban, bukan mau ngejar pelaku supaya kita tangkap gitu ya. Tapi lebih ke korban. Ya, gitu. protokol ini tuh sebenarnya jadinya lebih ke apa ya? Dia mengisi kekosongan hukum. Kalau hukum kan fokusnya ke pelaku. Iya, bagaimana dia memberikan hukuman kepada pelaku gitu ya untuk efek jera. Sementara protokol ini kita berfokus kepada korban gitu kan. Bagaimana kita mengembalikan korban ke harkat dan martabatnya seperti Ya, supaya dia menghargai lagi martabatnya sebagai manusia.
Dan Tuhan ya Mo ya. Betul. Ya, dan ini kasusnya berlaku untuk ke belakang ya, Iya, tidak hanya betul. kasus-kasus ke depan. Kita tuh kalau yang ke depan kita mencegah sampai terjadi. Itu tindakan gitu. preventif itu Iya. aturan itu maksudnya. Iya. Jadi kemarin kita tanda tangani apa itu? Fakta integritas. Fakta integritas, Mo. Kemarin Itu kita maksudnya sudah untuk itu. iya. Supaya memang kita benar-benar mengikuti apa yang diharapkan oleh gereja. Tentu karena kita ingin agar setiap kita saling menghormati sebagai manusia. Maka memang fakta integritas itu menurut kita mungkin yang pertama menandatangani fakta integritas di Deklar itu 2 ya. kita termasuk yang Di Deklar Barat 2 kita yang pertama Mo menurut datamu. Oh, oke. Iya. Iya. Jadi kita sudah menandatangani fakta integritas itu untuk semua Romo, ketika Romo, kemudian juga semua anggota DPH dan anggota DPP. Wow. Itu sudah. Dewan, Ini adalah komitmen kita paroki semua pleno, sebagai ya, semua semua paroki Dewan pleno. Paroki Pleno. Sudah ya. Ini adalah memang komitmen kita semua ya sebagai pelayan. Dan nanti fakta integritas harusnya meluas Saya dengar lagi. juga karyawan sudah tanda tangan juga loh. Oh ya, Oh ya, udah. Fakta integritas. Nanti fakta integritas ini akan meluas pastinya untuk semua pelayan pastoral gitu. Jadi nggak Cuma DPP saja, nanti juga prodiakon, pembina BIA, pembina PPA gitu. Yes, itu kan sebenarnya fakta integritas tujuannya kan memang itu menyatakan komitmen kita Komitmen. ya Ya. dari hati kita bahwa kita akan menjaga perilaku yang sesuai gitu ya dan tidak sesuai gitu. Nah kadang-kadang nih memang kita mungkin kadang-kadang agak bingung juga nih sebenarnya kekerasan seksual ini apa aja sih gitu ya gitu. Nah misalnya nih kayak sweet gitu ya, catcalling gitu ya, sweet itu sebenarnya Sweet ini sih. gini gunting Cewek, godain kita dong. Iya, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kekerasan seksual apa enggak sih gitu. Nah kalau menurut Arnold gimana? Menurut saya ya itu termasuk kekerasan seksual juga ya sebenarnya walaupun secara verbal mungkin tidak sentuhan fisik atau tidak ada kontak fisik tapi perilaku itu mungkin kita bisa kategorikan merendahkan harkat dan martabat pihak lain lah. Bisa jadi juga mungkin juga laki-laki di catcalling kan saya juga nggak pernah tahu. Siapa tahu kan? Bisa jadi. Ya. Unsur subjektif memang saya kira masuk juga di situ. Apa yang misalnya untuk saya biasa-biasa saja, untuk orang lain sudah merupakan kekerasan apa? Kekerasan seksual. Tapi bener-bener mau karena sebenarnya salah satu hal yang kalau kita baca nih di definisi kekerasan seksual itu salah satunya itu yang korban itu nggak mau. Jadi bagi korban itu tidak nyaman, tidak enak gitu ya. Nah itu masuk gitu. Nah kalau tadi misalnya kita bercanda gitu ya mau ya gitu. Ya itu kan bagi yang melakukan dan yang menerima biasa-biasa aja gitu. Itu yang nggak termasuk gitu. Jadi ya misalnya untuk saya misalnya contoh ya, saya merangkul seorang, ya saya mungkin merasa biasa, tapi ketika dia merasa bahwa itu dia tidak nyaman ya, berarti tindakan saya merupakan satu kekerasan untuk dia, untuk orang ini, untuk orang lain mungkin tidak. Nah, pentinglah itu pengalaman-pengalaman personal itu memang mesti didengarkan perasaan-perasaan personal itu. Jangan sampai kita kemudian menganggap sesuatu itu biasa, tetapi untuk orang yang bersangkutan sudah merupakan sesuatu yang justru menimbulkan ketidaknyamanan secara personal. Nah ini intinya mungkin empati juga ya Mo ya berarti empati dan kemauan untuk mengenal orang lain, kemauan untuk menjaga diri kita juga. Kan protokol itu juga ada satu aturan main ya, satu batasan bahwa mungkin ya untuk hal-hal tertentu walaupun mungkin kita sudah biasa dulunya melakukan itu karena ada protokol ini dan sudah tahu protokol ini ya mungkin harus agak dikontrol, dikendalikan ya Mo ya. Nah dalam konteks itu saya selalu mengatakan jangan kita menjadikan diri kita sebagai ukuran. Karena menurut saya karena saya berpikir ini menurut saya tidak ada masalah. Ya kamu, tapi orang lain akan merasa sebagai satu masalah. Makanya penting jangan menjadikan perasaan saya pribadi saya sebagai ukuran dalam kaitan dengan sikap-sikap saya, perkataan-perkataan saya, tindakan-tindakan saya, syarat-syarat saya kepada orang lain. Pentinglah untuk peka untuk orang ini hal seperti ini untuk dia itu sesuatu yang menyakitkan. Saya perlu menghindari. Nah itu sebenarnya bagian yang saya sebut sebagai kepekaan kasih. Keren ya? Apa itu Mo? Kepekaan kasih artinya saya mampu menangkap bahwa tindakan saya itu akan membuat dia bahagia.
tindakan saya seperti ini Bisa menyakitkan. akan menyakitkan dia. Jadi membedakan orang per orang. Untuk orang Ambon misalnya ketika saya ngomong secara seperti ini, dia merasa aman-aman saja. Tapi ketika itu saya katakan kepada orang yang dari misalnya Luar Ambon luar itu. suku Orang lain Jawa misalnya, orang mungkin. Jawa misalnya, mungkin itu lalu kemudian menjadi sesuatu yang sangat-sangat kasar, yang menyakiti, yang justru dianggap tidak menghargai misalnya. Semacam itu. Sekedar contoh saja, tidak untuk kita mengatakan ini kok bicara tentang suku, enggak, tapi sesuatu yang menurut orang tertentu biasa-biasanya untuk orang lain itu sudah sesuatu yang luar biasa, ya, apalagi berkaitan dengan harkat dan martabat dia sebagai manusia. Gitu. Iya, paham, benar. Ya oke, Lani, kalau boleh tanya, kira-kira sebetulnya tujuan dari PPADR ini apa yang ingin dicapai ketika Satgas ini terbentuk? Sebenarnya kita seperti yang tadi kita udah bahas ya, lebih ke pencegahan sebetulnya. Jadi kita coba nanti akan teliti gitu ya, apa-apa saja sih kegiatan yang memang berkaitan dengan anak dan dewasa rentan gitu. Lalu bagaimana kita menjaga supaya memang tidak ada ruang atau tidak ada celah di mana bisa terjadi kekerasan seksual gitu. Jadi kita coba tutup gitu ya. Misalnya anak beraktivitas gitu ya, apakah ada pendampingan dari dewasa gitu, dan dewasa 1 dan dewasa 2, jadi bisa saling mengawasi gitu ya, seperti itu. Kontrol jadi, ya. Gitu. Jadi tidak membiarkan anak tanpa pengawasan seperti itu. Dan sebenarnya benar sih yang tadi Romo bilang, ada kepekaan ya Mo gitu. Jadi pada saat kita juga semuanya tahu gitu ya, teredukasi mengenai apa itu kekerasan seksual gitu ya. Dan kita protokol juga, ini ya. Nah iya, kita bisa mengidentifikasi ya, kira-kira kita punya kepekaan gitu. Oh ini bisa berpeluang nih gitu ya. Kita bisa sama-sama untuk cari cara untuk pencegahannya gitu. Ya. Jadi edukasi ya sebenarnya untuk preventifnya. Itu adalah salah satu program kita rencananya nanti di tahun 2023. Jadi kita akan mengedukasi orang tua dan anak-anak, ya kan, anak-anak BIA, anak-anak PIR, PPA, ya, termasuk pembinanya, termasuk pembinanya juga. Itu kita akan edukasi sebatas apa kita bisa berinteraksi dan supaya tidak ada kekerasan seksual itu ya. Dan maka kita bikin tim Satgas yang terdiri dari banyak seksi, supaya kan mereka lebih tahu ya kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan seperti apa. Bersinergi ya. Bersinergi Betul, kita, ya. ya. Jadi kita akan bisa saling melengkapi gitu, dan akan jelas kita akan bikin SOP di masing-masing kegiatan. Jadi supaya jelas dan kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku kekerasan seksual itu. Zero tolerance, zero case. Ya, zero case. Itu tujuan kita. Nol kasus. Nol kasus. Nol toleransi Mo. Nol toleransi. Berarti tidak ada kesempatan, tidak ada peluang, tidak ada kasus. Pokoknya tidak ada korban ya. Betul. Kita harapannya selalu begitu. Romo sendiri dari protokol ini Mo, ketika diturunkan dari keuskupan dan kemudian ke paroki-paroki, harapan Romo sendiri apa untuk protokol ini? Sebetulnya kalau melihat tujuannya kan sudah sangat jelas. Ya. Ketika KAJ, Keuskupan meminta supaya di paroki dibentuk juga tim untuk itu. Tujuannya jelas supaya di sini juga ada bilang saja satu keseriusan untuk memperhatikan hal-hal seperti begitu, supaya kemudian jangan terjadi sesuatu yang sesungguhnya justru bertentangan dengan penghayatan iman kita, bertentangan dengan semangat kasih yang sebetulnya harus nyata dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perilaku. Nah sebetulnya menyangkut hal-hal begitu kan, hukum utama kan sudah jelas, mengasihi. Ya. Mengasihi termasuk juga menghormati martabat orang, menghargai bahwa dia makhluk ciptaan Tuhan. Nah bagaimana penghargaan itu kemudian menjadi konkret. Nah, peraturan, protokol-protokol itu dimaksudkan untuk itu. Memberikan ruang bahwa yang you harus lakukan seperti ini, yang tidak boleh seperti ini. Dan itu tidak dipandang hanya sekedar ya satu peraturan, tapi melakukannya karena mengasihi, terdorong oleh kasih. Bukan hanya sekedar, oh ini karena aturan saya ikut. Nah kalau begitu lalu ada sesuatu yang hilang di situ. Panggilan dasar adalah mengasihi, dan ketika martabat manusia tidak dihargai, aturan itu mengajak kembali kita untuk katakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Sebetulnya itu intinya. Jadi pendorong utamanya itu adalah motivasi untuk mengasihi ya Mo ya, Mengasihi, daripada ya. ketakutan karena Ketakutan disangsi, ketakutan karena karena disangsi. dihukum. Persis, Betul. persis. Jadi betul ya. Jadi kadang-kadang kan orang melihat, aduh kenapa ada lagi protokol-protokol seperti Harus begini tanda kan? tangan. Kenapa harus tanda tangan lagi? Di atas Nah, materai. di atas materai lagi. Nah itu kan, aduh ngapain? Tapi ya manusia membutuhkan itu. Manusia memang memerlukan itu. Memerlukan hal seperti itu. Ya, ada koridor yang memang mesti diikuti. You harus berjalan di koridor itu. Dan supaya you tetap berjalan di koridor itu harus tanda tangan. Iya. Tapi daya dorongnya bukan karena ada aturan ini, tapi karena engkau mengasihi orang lain, maka engkau dikasih aturan ini supaya kasihmu itu menjadi nyata. Gitu. Jadi ya betul ya. Jadi memang harus terdorong dari hati kita sendiri untuk betul-betul menghargai harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini memang saya nggak tahu bagaimana Romo dalam kehidupan umat sekarang, pesan Romo untuk anak-anak atau mungkin untuk orang tua setelah pasca ada protokol ini dan segala macam, kira-kira Romo ada pesan-pesan tertentu? Nah sebetulnya kan keluarga-keluarga terutama orang tua kan mereka harus menjaga anak-anaknya, memastikan bahwa anak-anak itu datang ke tempat yang aman juga dari pihak orang tua seperti begitu, dan kalau memang dimungkinkan ya orang tua menemani anak untuk kegiatan-kegiatan seperti begitu. Ya misalnya datang ke gereja untuk misalnya katekese, mengikuti pelajaran agama atau untuk latihan PPA. Ya kalau orang tua tidak terlalu sibuk, kenapa tidak? Kalau misalnya menemani anak-anak ini sebagai bagian dari menjaga agar mereka tetap melangkah di jalan yang benar, menjaga, memperhatikan agar juga hubungan mereka dengan teman-teman juga hubungan-hubungan yang wajar, yang baik-baik saja. Dan kehadiran itu juga menjadi bilang sih semacam support juga untuk anak-anak, tapi memberikan juga motivasi, membantu juga semua untuk memperhatikan apa yang perlu kita wujudkan, yaitu semangat solidaritas, perhatian kepada orang lain, menjaga agar semuanya berjalan dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan sebetulnya itu juga penting untuk semua yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan pastoral. Ya, jadi protokol mengingatkan tugasmu adalah bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga menunjukkan bahwa engkau berharga dan orang lain berharga. Memperhatikan bahwa karena engkau berharga, orang lain berharga, tunjukkanlah bahwa engkau berharga dengan perkataan dan perbuatanmu yang memang pantas dan layak. Orang lain berharga, tunjukkanlah bahwa mereka berharga. Muliakan mereka dengan perbuatan-perbuatanmu, dengan perkataan-perkataanmu, dengan isyarat-isyaratmu. Dalam bentuk apapun itu. Baik, terima kasih Romo. Saya mau tanya lagi untuk Satgas PPADR kita nih. Ini kan satu protokol baru yang mungkin dalam dalam suatu dinamika organisasi yang namanya hal-hal yang baru itu kadang-kadang bisa menimbulkan pro dan kontra, nyaman atau nggak nyaman, karena ada beberapa mungkin ya yang namanya perubahan pasti sesuatu yang perlu diadaptasi. Dari Satgas sendiri sampai sekarang untuk protokol perlindungan anak dan dewasa rentan di daerah Kedoya, di paroki Kedoya Gereja Santo Andreas ini menemukan nggak sih resistensi atau mungkin ada pro kontra mengenai Satgas, kehadiran Satgas ini dari teman-teman? Pasti ada lah pro kontra, apalagi saat kita menjelaskan, kita juga sudah pernah sosialisasi ya. Ini sempat ada juga yang sangat mendukung, pasti ya ada yang sangat mendukung, tapi ya kontranya adalah seolah-olah kok jadi kita mencurigai. Iya, kita mencurigai para pelayan pastoral ya, bahkan mungkin Romo aja dicurigain. Kok harus hati-hati gitu. Karena kan ya tapi kembali lagi tadi seperti yang Romo sempat sampaikan. Kadang-kadang hal-hal yang menurut kita biasa itu sebenarnya buat orang lain mungkin tidak biasa. Gitu kan. Itu yang kita perlu mulai memperhatikan sekitarnya kita itu. Terus Ya, kalau bisa juga gini sih, kan kalau kita bilang kekerasan seksual, kadang-kadang itu kayaknya kata-kata yang tabu ya. Yang kalau menurut kita, aduh kalau ada anak-anak jangan omongin dulu deh gitu langsung ya. ditutup ini yang kupingnya. buat orang dewasa aja gitu ya. Padahal sebetulnya edukasinya tetap harus untuk anak-anak, tapi mungkin kita kemas sedemikian rupa gitu ya, sehingga
anak-anak itu waktu melihat itu nyaman gitu dan dia memahami gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi mau ngomong sebenarnya kekerasan seksual itu apa aja sih gitu ya. Kita harus mikir dulu gitu ya. Kata-kata yang mungkin bagi orang itu bisa diterima gitu ya. Coba misalnya kita bikin edukasi kekerasan seksual ke remaja gitu ya. Mungkin orang tuanya akan ikut semua mau secara otomatis karena pingin tahu gitu ya. Ini yang mau diajarin apa sih sama anak gue gitu ya. Iya, itu sih pasti saat kita mengajar ke anak-anak orang tuanya harus ada. Ya kan supaya mereka juga bisa mengingatkan si anak-anak itu kembali gitu. Ingat ya harus jangan melakukan ini. Kalau kamu dibeginikan jangan mau gitu. Tapi yang mau kita ingatkan adalah di protokol ini kita itu ingin mencegah. Ingat kita tuh bukan melarang orang-orang untuk bersikap baik, untuk berinteraksi bebas dengan pelayan-pelayan pastoral. Tapi di sini kita mau mencegah, jangan sampai itu terjadi. Siapapun kan tetap manusia. Ya kan, gitu. Nah, Romo kayaknya mau nambahin. Nah, saya pikir bersikap wajar saja lah, wajar sebagai jangan manusia. Jangan tiba-tiba takut gitu ya Romo. Jangan tiba-tiba lalu kemudian, jangan ke Romo ya. Ini nanti saya mau gini, Lani jauh-jauh dari Romo. Lani, kamu jangan dekat-dekat ya. Wajar saja. Artinya kita tahu ada aturan, ada protokol. Tapi protokol itu ya dihidupi, dilaksanakan secara wajar saja. Asal kita tahu batasannya. Tahu batasnya, semacam itu. Satu hal yang tadi saya mau katakan juga, tapi saya sudah lupa apa itu. Tapi waktu ngomong-ngomong sudah, nanti sebentar saya akan ingat lagi ya. Silakan. Cuman salah satu tadi sempat ingat tapi kemudian lupa lagi. Iya, salah satu yang saya ingat sekarang. Nah, maksudnya itu soal ada reaksi-reaksi yang mungkin tidak selalu suka kan. Iya. Apaan lagi ini? Mungkin karena memang mereka belum memahami maksudnya. Jadi penting tim memang kemudian menjelaskan ya apa maksudnya ini semua. Landasannya apa? Supaya orang kemudian paham. Nah, saya tidak tahu apakah baik bahwa nanti ke depan misalnya di lingkungan pada saat misi lingkungan tim turun untuk memberikan penjelasan semacam itu. Itu bisa, itu mungkin yang diseminasi singkat itu bisa, kali Mo ya. Ya, diseminasi singkat. Jadi menjelaskan apa maksudnya supaya orang tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baru dan menakutkan gitu. Menakutkan. Sesuatu yang seharusnya memang dari dulu ada. Tapi yang memang kemudian karena kita berjalan begitu saja ya semuanya dijalankan begitu saja, tapi kemudian ketika ada sesuatu yang sungguh-sungguh memprihatinkan, baru kita kemudian ingat, ini aturan-aturan ini mesti kita kembalikan lagi ini supaya kemudian jalan. Semacam itu. Iya. Karena kita tahu kan sudah ada dulu kan 10 perintah Allah. Semua sudah ada di situ. Hormatilah orang tuamu. Nah, penghormatan dan lain-lain kan semacam itu. Ya betul, Mo, sepakat. Sebetulnya ini hal-hal yang sebetulnya tidak baru juga kalau mau dibilang baru karena harkatan martabat manusia dari awal kita bukan sudah sesuatu yang baru, ya. betul, bukan sesuatu yang baru. Tapi dirumuskan kembali supaya menjadi kesadaran kita bersama dan kemudian dilaksanakan. Saya kira itu. Ya, sesuai dengan konteks sekarang ya, Mo, ya sebetulnya persis. Ya. Padahal sebetulnya kita sudah tahu bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia ya, betul. Nah, dalam hal ini mungkin baik juga kalau ke depan ya nggak tahu apakah ada rencana dari Satgas PPADR untuk ke lingkungan-lingkungan seperti ini ada yang bagus nih begitu Romo bilang. Tapi siap-siap loh Lan, 45 lingkungan apakah Anda siap? Kita 15 orang. Persiapan yang teh dulu kali. Cari endorsan dulu kita ya. Cari ini dulu supaya aman. Sehat dulu baru kemudian ngomong ya. Lumayan 45 lingkungan dan beberapa seksi dimulai nanti bulan Januari. Kalau seksi sih biasa dikumpulkan satu kali di DPP saja sudah selesai lah. Tapi karena itu tadi, jadi kita mau lingkupnya adalah lebih ke pelayanan pastoral dulu, maka kita targetnya adalah lebih ke situ dulu. Jadi nanti kita sosialisasinya ke prodiakon, PPA, kemudian katekis, ya kan nanti komuni pertama, baptis, gitu. Kemudian mungkin juga kegiatan-kegiatan kepemudaan
Ini anak-anak kepemudaan ada di sini nih. Ya. Ya orang-orang muda perlu Orang-orang muda dijelaskan, itu kan? sangat pasti. perlu dijelaskan. Besok nanti kemudian menggantikan orang-orang tua seperti saya. Romo nggak tua, Mo. Romo merasa tua ya. Romo nggak tua, cuman Romo muda menjelang tua mau. umurnya aja. Terima kasih. Umurnya aja lebih banyak daripada Dina yang kau muda, baik Mo. sekali ya. Menggunakan bahasa yang enak gitu. Suruh mempraktekkan protokol ya. Iya. Itu bagian dari menghargai harkat Harga dan martabat iya. manusia, Mo, katanya. Iya, jadi kita targetnya kita lebih ke lingkup itu dulu, ke seksi-seksi, ke asuran keluarga juga kan, ke keluarga-keluarga muda Iya. seperti itu. Tapi yang lingkungan itu memang sebenarnya benar-benar ide yang bagus sih ya, aku rasa ya. Jadi kita bisa menyentuh sampai ke unit yang terkecil di paroki gitu ya. iya. Dan itu kayaknya kalau ada topik itu mungkin misal lingkungan bisa penuh. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kan seru gitu ya. Sekarang udah penuh tapi makin penuh. Bukan berarti sekarang Amin. sepi. Kan kalau kakak kan bisa sampai 80-an gitu ya, satu lingkungan. Biasa kan Ya, kalau ya, yang ya. misa paling 30 kakak gitu ya. Nah, ini bisa sampai mungkin 70 kakak gitu ya hadir. Ya, ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan seperti begitu ya. Memang penting bukan karena ini hanya memfokuskan perhatian pada para pelayan pastoral, tetapi kita tahu bahwa dimanapun sebetulnya orang mesti saling menghargai. Iya, betul. Dan aturan protokol kesehatan itu bisa kemudian juga menjadi sesuatu yang bisa menjadi pegangan juga untuk keluarga bahwa kita diajak untuk saling menghargai satu dengan yang lain dan jangan mengeluarkan kata-kata yang justru merusak dan menghancurkan orang lain. Betul. Untuk menghindari kemungkinan adanya kekerasan keluarga. Protokol ini menjadi sesuatu yang bisa kemudian mendorong mereka untuk itu juga. Ya, untuk itu juga. Jadi bukan melaksanakan bukan karena ada aturan, tapi memang itulah yang seharusnya. Betul. Itu Kesadaran seharusnya. ya mau ya. Ya. Keinginan kita Keinginan. secara pribadi untuk menghargai martabat manusia. Ya, Lan, kalau boleh tanya Lan, untuk protokol perlindungan anak dan dewasa rentan di Paroki Kedoya nih, ini untuk protokol penanganannya apabila amit-amit terjadi pelaporan itu sudah ada protokolnya atau bagaimana? Kalau sampai ada kejadian gitu ya, kekerasan seksual kejadian gitu yang mau ya. dilaporkan misalnya. Sebenarnya di paroki kita udah punya media untuk pelaporannya, yaitu melalui WhatsApp. Bisa ke 0821 25 1945 45 atau nomor yang tertera di sini ya. Oke, siap. Jangan khawatir untuk melapor gitu ya, karena semua kerahasiaan itu kita jamin. Jadi dari identitas pelapor gitu ya, terus identitas terduga korban dan juga terduga pelaku itu kita akan rahasiakan gitu. Jadi kalau melihat memang ada kejadian, silahkan laporkan ke kami. Oke, terima kasih Romo Sel atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Dina dan Lani selaku Satgas PPADR atas waktunya. Terima kasih. Pembicaraan kita sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Romo dan Lani dan Dina, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Sama-sama. Sama-sama. Iya. Terima kasih Romo, mungkin harus kita sudahi juga karena waktu yang memisahkan kita. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, demikianlah perbincang-bincang kita pada hari ini mengenai protokol perlindungan anak dan dewasa rentan di Paroki Kedoya. Besar harapan kami agar protokol ini sungguh-sungguh menjadi satu perhatian bahwa pertama-tama bukan untuk mengatur atau untuk menjatuhkan sanksi bagi siapapun, tapi pertama-tama untuk memberikan kesadaran bagi kita bahwa menghormati, menghargai harkat dan martabat manusia itu sesuatu yang esensial. Kepekaan hati kita, empati kita dibutuhkan dalam hal ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semoga podcast ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sampai jumpa. Dadah.